Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus berkata kepada kita, "Aku akan menyertai kamu dan akan kuutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kamu." Seorang guru yang baik pasti dekat dengan muridnya. Dan guru yang baik itu akan membimbing anak itu, akan memimpin anak itu, mengarahkannya dan membuat dia itu makin berkembang. Itulah guru yang baik. Dan seorang dokter yang baik atau seorang perawat yang baik sama saja. Ia akan memperhatikan keadaan pasiennya, memberikan semangat bagi dia untuk hidup, dan tetap mengarahkan dia untuk suatu kesembuhan yang lebih. Itulah guru yang baik, dokter dan perawat yang baik. Demikian kita lihat Bapak dan Ibu, Yesus juga seorang guru yang baik, dokter yang baik untuk kita. Karena itu Yesus dalam hidupnya selalu ingin menyertai kita, mendampingi kita, memberikan semangat bila kita ini susah, dan mengarahkan kita semakin lama, semakin menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Yesus menyertai kita selalu, dan itu juga menurut janjinya, ia menyertai kita. Lihat Bapak dan Ibu, waktu Yesus itu masih hidup, ia mengutus 72 murid ke seluruh daerah yang ada di situ. Nah, murid-murid itu pergi, dia menyertai murid itu. Orang buta dicelikkan, orang yang kusta disembuhkan, orang yang timpang bisa berjalan, dan setan-setan pun diusir daripada mereka. Kenapa murid-murid itu bisa buat itu? Kuncinya ialah Yesus menyertai mereka hingga segala-galanya bisa. Dan pada bacaan pertama kita melihat Filipus pergi keluar Yerusalem ke Samaria, ke suatu kota. Ia mewartakan Injil. Selain daripada itu kita melihat orang buta pun dicelikkan matanya. Orang kusta bisa menjadi bersih. Dan setan-setan pun diusir dari mereka. Kok Filipus ini sanggup ya? Intinya ialah Yesus menyertai mereka. Karena Yesus menyertai mereka, apapun yang ada, Yesus perbuat untuk mereka. Yesus menyertai. Dan kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, Yesus menyertai mereka bukan hanya waktu dia hidup. Tetapi sesudah Yesus pergi pun diangkat ke surga, Yesus tetap menyertai mereka itu. Sesudah Yesus naik ke surga, tinggal para rasul sendiri. Mereka pergi ke Yerusalem, tempat rumah Ibu Markus. Mereka kumpul, pintu ditutup, jendela ditutup. Mereka ketakutan akan orang-orang Yahudi yang mungkin datang menyerang mereka. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tiba-tiba datang dan berkata, "Jangan takut. Aku menyertai kamu." Yesus yang menyertai mereka membuat mereka itu percaya diri. Dan waktu turunnya Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Ia tidak pernah belajar. Ia bukan S1, S2. Tetapi Petrus itu mengajar. Dan waktu itu dikatakan 5.000 orang menjadi murid Yesus.
Kok bisa begitu? Intinya Yesus menyertai mereka. Dan demikian kita melihat dua murid dari Emmaus itu. 3 tahun lamanya mereka mengikuti Yesus kian kemari. Mereka sungguh memberikan hati kepada Yesus dan punya harapan Yesuslah yang menjadi penyelamat mereka, Raja yang baru. Tetapi Yesus disalibkan. Dan di atas salib 2 murid dari Emmaus itu masih harap-harap cemas. Maunya Yesus itu turun dari surga, memberikan kekuatan, mengalahkan musuh-musuhnya. Wow, ketika itulah kita melihat kerajaan mulai. Tetapi 2 murid dari Emmaus harus kecewa. Yesus yang tergantung di atas salib tetap tergantung sampai dia mati. Begitu Yesus mati, iman kedua murid Emmaus mati juga. Mereka pulang kampung. Sudahlah, bekerja marsuan mahita, menangkap tekek. Itu yang terjadi. Pulang mereka ke kampung. Tanpa mereka sadari waktu mereka sedang berjalan itu, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi? Dan sesudah mereka menerangkan, Yesus menerangkan juga kepada mereka. Akhirnya mereka tiba di rumah. Dan waktu mereka makan bersama, Yesus memegang roti itu, memecah-mecahkan. Pada saat itu mata mereka terbuka. Ondo Yesus sih. Mata mereka terbuka. Mereka kenal Yesus. Tetapi Yesus sudah hilang pada waktu itu. Mereka penuh kegembiraan kembali ke Yerusalem. Menceritakan kepada murid-murid. Yesus ada. Dan selalu menyertai kita dalam suka dan dalam duka. Demikian pun kita lihat waktu Yesus sudah diangkat ke surga. Sebelum dia naik ke surga itu, ia masih berpesan, tunggulah Roh Kudus. Dan ia berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, baptis mereka yang percaya. Dan apa yang dikatakan Yesus terjadi. Roh Kudus turun. Dan mereka pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil. Maka kita ini sekarang ada di gereja ini. Karena kita percaya akan berita gembira itu. Kita dibaptis. Tuhan kita ada menyertai kita. Ini pun kita lihat sesudah Roh Kudus itu turun. Rasul-rasul pergi mewartakan Injil. Dan Injil berkata juga kisah para rasul. Satu hari Petrus dan Yohanes sampai di bait Allah. Di satu gerbang yang disebut gerbang indah. Di situ ada orang buta, pengemis. Yang selalu berdiri dan duduk di situ. Lalu waktu Petrus dan Yohanes itu masuk, minta sedekah. Kata Petrus, emas dan perak tidak ada pada kami. Tapi apa yang ada pada kami akan berikan kepadamu. Lalu dia memegang tangannya. Dalam nama Yesus, bangkitlah dan berjalanlah. Pada saat yang sama itu, orang itu berdiri dan berjalan. Bukan hanya berjalan, ia meloncat-loncat karena gembiranya. Orang-orang semua menjadi heran. Bukankah dia pengemis itu yang selalu duduk di sini? Kok bisa bersorak-sorai dan berjalan? Rasul-rasul ditangkap oleh orang-orang Sanhedrin. Mereka tidak mau terima peristiwa itu.
Dan di hadapan Sanhedrin itu berkata, para rasul berkata, kenapa kamu memandang kami dengan muka yang heran? Bukan kami yang menyembuhkan, Yesus. Yesus yang telah kamu bunuh itu, itulah telah bangkit dan membuat orang ini berjalan. Bukan kami. Roh yang menghidupkan. Dan sekarang para rasul berkata, batu yang kamu buang telah menjadi batu sendi. Yesus yang kamu bunuh itu kini bangkit dan berjaya. Kita berkata, dari mana rasul-rasul yang tidak terpelajar itu, yang nelayan itu, mempunyai jawaban yang begitu jitu? Tidak lain ialah karena Yesus menyertai mereka. Apapun yang perlu, Yesus memperhatikan. Dan akhirnya kita melihat waktu kerusuhan terjadi di Yerusalem, Petrus itu berangkat ke Roma. Di Roma banyak orang mendengarkan berita gembira. Orang-orang kaya, orang berpangkat, wanita biasa, pria biasa, anak-anak mendengarkan berita tentang Yesus Kristus. Heboh. Kaisar memaksa rasul-rasul itu untuk menyembah kepada dia. Karena bagi orang kafir, kaisar itu adalah keturunan dewa. Rasul-rasul tidak memberontak, tetapi mereka mengatakan ini tidak bisa. Satu-satunya sembahan kami ialah Tuhan Yesus. Mereka menolak untuk membakar kemenyan, menyembah kaisar. Mereka ditangkap. Dan sejak saat itu juga kita lihat terjadilah penganiayaan yang besar. Orang-orang ditangkap, apalagi yang mengikuti agama Kristen. Setiap orang yang pergi ke Roma bisa menyaksikan Koloseum yang didirikan khusus untuk membunuh orang-orang Kristen yang ada. Bisa disaksikan pasir-pasir yang putih itu akhirnya menjadi merah karena darah orang yang telah menyerahkan diri untuk Yesus. Tetapi semua pengikut Kristus tidak ada yang takut. Kristus menyertai mereka. Itulah menjadi kunci. Dan bagi kita pun tidak usah kita takut tentang kehidupan kita. Suka dan duka pasti ada. Bertengkar antara suami dan istri pasti ada. Gara-gara odol, gara-gara air, suami istri bisa berkelahi hebat. Itu pasti akan terjadi. Tapi bagi kita orang Kristen tidak pernah ada ketakutan. Kenapa? Yesus menyertai kita. Amin. Nah, sekarang pada hari bulan Mei kita menghormati Bunda kita Maria. Yesus pun berbuat bagi sesuatu untuk kita dengan perantaraan bundanya Maria. Saya akan memberitahukan suatu kisah yang sungguh-sungguh terjadi pada seorang uskup di Washington namanya Fulton Sheen. Monsignor Fulton Sheen di Amerika terkenal sebagai perwarta Injil di televisi dan juga di dalam radio. Dia sendiri bercerita ini. Waktu saya menjadi student di Belgia, dari Amerika berangkat, dan aku tinggal di Belgia. Dan Belgia itu tidak jauh lagi dari Lourdes. Aku kepingin sekali berjumpa dengan Bunda Maria di Lourdes. Aku sudah lama mendengar. Aku ingin bertemu dengan dia di Gua Lourdes itu. Tapi apa mau dikata,
Uang kantong hampir tidak ada. Student dulu miskin. Fulton Sheen coba dengan uang jajan yang ada, dia simpan sen demi sen untuk bisa membeli tiket ke Lourdes. Maria yang dicintainya, ia ingin bertemu dengan dia. Sesudah ia mengumpulkan duitnya cukup untuk membeli kereta api kelas ekonomi, ia pun berangkat ke Lourdes tanpa uang saku apa-apapun. Ia nekat untuk berjumpa dengan Bunda Maria. Lihat peranan Maria dalam hal ini. Yang dengan kereta api kelas ekonomi berangkat ke Lourdes. Dan begitu sampai di Lourdes, Fulton Sheen langsung pergi ke gua. Ia berlutut di hadapan gua dan melihat patung Santa Perawan Maria. Bunda, selamat bertemu. Aku sudah rindu untuk melihat engkau. Dan Maria ingat ya, engkau sebagai tuan rumah yang ada di Lourdes. Aku ini tamumu. Aku tamumu. Dengan pengandaian, kalau dia itu tuan rumah, dia akan urus semuanya. Sebagai tamu, terima apa adanya. Lalu begitulah katanya kepada Maria, aku ini tamumu dan engkau tuan rumah di sini. Sesudah ia berdoa sejenak di gua, ia pun pergi mencari hotel. Berani sekali dia mencari hotel. Tidak ada uangnya. Dia ambil hotel yang bagus. Berapa malam Pak? 3 malam. Semua makan including. Semua makan dari hotel. 3 hari lamanya. Dan tiap-tiap hari ia pergi mengunjungi bundanya Maria dan berdoa kepada bundanya. Selalu tidak lupakan kata, Maria, engkau tuan rumah dan aku ini tamumu. Begitulah 3 hari lamanya ia hidup di situ, tinggal di hotel, makan dan minum di hotel. Dan pada hari ketiga, ia harus keluar dan pulang. Sekali lagi ia berkata di gua itu, Maria, ingat ya, aku ini tamumu loh. Dan engkau ini bundaku, tuan rumah. Aku mau pulang hari ini. Sementara dia kusuk berdoa itu kepada Bunda Maria. Tiba-tiba ada seorang bapak dan istrinya tepuk bahunya. Tuan, kami orang Amerika katanya. Mau pergi ke Roma. Tidak tahu jalan. Bisakah Tuhan itu menolong kami, menunjukkan jalan? Fulton Sheen melihat mereka. Lalu sesama orang Amerika, mereka mulai berbicara. Tentu saja bisa Tuhan. Saya kebetulan hari ini juga mau pulang ke Belgia. Akan kutunjukkan jalan menuju ke Roma. Tuan dan istri itu senang sekali. Dan mereka pergi ke hotel. Sebentar ya, saya akan membungkus-bungkus barang saya dan kita akan berangkat. Sementara Fulton Sheen itu naik ke kamar untuk mengurus barang-barangnya. Dia pergi ke resepsionis mau membayar, padahal tidak ada uangnya. Berapa semua rekening saya? Begini. Tapi Tuan sudah dibayar. Sudah dia bayar. Oleh siapa? Itu Tuan dan nyonya itu membayar. Ya, mengurut dadanya. Maria, engkau sungguh tuan rumah yang mengurus segala-galanya. Tidak ada ketakutan. Engkau membayar, mengurus semuanya. Maria juga saat ini diutus oleh Yesus untuk menyertai kita. Tidak usah takut. Mau pergi ke Lourdes?
Kasih tahu saja kepada Maria, kau tuan rumah ya, dan aku ini tamu. Pergi, jangan takut. Semoga Yesus yang selalu menyertai kita, bundanya Maria juga menyertai kita, membawa kita kepada kehidupan yang kekal.